Sudah 2 minggu berlangsung, SMP 28 Batam menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas. Selama PTM berlangsung berjalan lancar dan sekolah tidak menemukan kendala apapun. Seperti pengakuan salah satu siswa, Salsa Sabila, kelas 8C, ia mengaku senang dengan PTM ini dan pandemi cepat berakhir agar rekan-rekan yang lainnya bisa sekolah seperti biasa. Karena merasa kangen sudah lama tidak bertemu dengan guru dan teman-teman lainnya. Disebabkan pandemi dan belajar jarak jauh atau daring di rumah selama kurang lebih 9 bulan. Menurut saya tatap muka ini sangat bagus sekali, bisa bertemu teman-teman dan dewan guru. Saya harap pandemi semoga berakhir. Sementara terkait penerapan prokes ini, pihak sekolah menjamin keamanan dan kesehatan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Karena menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 28 Batam, Budi Kristojorini SSMSI, sekolahnya telah memiliki sarana dan prasarana prokes yang lengkap, juga telah menjalin kerjasama dengan tim medis dari Puskesmas. Bahkan sebelum PTM ini digelar, pihak distrik bersama tim penanggulangan COVID-19 Kota Batam telah melakukan verifikasi akan kelengkapan sarana dan prasarana prokes dimiliki sekolah tersebut. Begitu pula cadangan masker telah disiapkan untuk mengantisipasi apabila ada siswa tidak memakai masker atau maskernya hilang. Selain itu, kata Budi, pihak sekolah juga telah menempatkan wastafel cuci tangan hampir di setiap muka ruang sekolah. Malah pihak sekolah juga melakukan penyemprotan ruang kelas dengan disinfektan usai jam belajar siswa. Hal ini dilakukan untuk mensteril kembali ruang kelas apabila keesokan harinya digunakan. Udah berlangsung 1 minggu ya kita pembelajaran tatap muka. Selama 1 minggu ada kendala nggak sih yang kita hadapi? Alhamdulillah selama pembelajaran tatap muka diberlakukan di SMP kami belajar dengan baik, aman dan tertib. Ya. Berarti lancar-lancar aja Bu. Alhamdulillah. Ya. Oke Bu, ini berapa sesi Bu dalam 1 hari? 1 hari 1 sesi. 1 sesi. Ya. Terus rombel diterapkan berapa? Rombel yang diterapkan itu kita campur ya, ada kelas, maksudnya 1 sesi itu kelas 9, kelas 8, kelas 7. Jadi ya kalau kelas 9 ada 16 rombel, 8 rombel ya. Kalau kelas 7 ada, kelas 8 ada 6 rombel dan kelas 7-nya 7 rombel. Ya. Nah Bu, ini kan per kelas tidak lagi padat seperti hari biasa. Ini berapa di pola Bu? Kami separuh pola dengan 18 maksimal. Dan itu pun sesuai dengan persetujuan orang tua. Karena ada beberapa murid yang orang tuanya tidak setuju PTM. Jadi kita mengakomodir yang setuju saja. Dan itu maksimal memang 18. Jadi kita bagi dua sesi begitu. Nah untuk pembelajaran tatap muka itu kan ada syarat yang harus dipenuhi 6 checklist dari 4 kementerian ya. Iya. Kita sendiri sebenarnya sudah memenuhi syarat belum ketika? Alhamdulillah dengan adanya rekomendasi dari Dinas Pendidikan kita sudah memenuhi itu termasuk sarana prasarana dan juga kita membuat SOP yang sudah ditetapkan. Jadi kita ikuti semua. Berarti kita udah verifikasi Bu ya? Sudah. Ya. Bu, sarana aja apa aja sih yang kita lengkapi? Yang kita lengkapi tentu dengan di masa COVID ini kita sudah melengkapi semua sarana, terutama untuk 5M tadi ya, ada cuci tangan pakai sabun, kita siapkan tangki air, wastafel di setiap kelas, kemudian memakai masker, kita sediakan masker cadangan juga, ya? Cadangan bagi anak yang tidak membawa ataupun masker yang belum standar kesehatan. Oh iya. Nah, kemudian untuk menjaga jarak untuk belajar tadi sudah kita udah setting per kelasnya per kelasnya kita atur kursinya sedemikian rupa.
dan juga anak-anak kita tertibkan. Setiap mau belajar kita kumpulkan untuk diberikan arahan menjaga jarak dan tertib untuk pulang dan datangnya. Jadi ada tim satgas dari sekolah kita yang mengatur semua. Jadi pulang dan balik teratur, tidak bergerombol. Artinya kita ngikutin aturan standar nasional. Iya, cek suhu dulu, cuci tangan, pakai sabun, kemudian baru mereka masuk. Nanti pulang disediakan ini hand sanitizer di kelas masing-masing. Termasuk penyemprotan ruangan. Nah ini nanti ya? Kita kan hari Jumat terakhir, nanti Sabtu kita lakukan penyemprotan di kelas. Bu, mungkin ada nggak harapan kepada orang tua sendiri ya ketika melepas anak? Kan ini kan tempat tinggalnya tidak harus selalu di sini, banyak juga yang di luar daripada lingkungan sekolah. Apa yang Ibu pesankan kepada orang tua? Saya berpesan kepada orang tua ya, ini kita harus sama-sama lah untuk mensukseskan program PTM yang sudah dijalankan sekolah. Bagi orang tua siswa harus benar-benar ini membantu sekolah dengan cara ini tadi, mengantar jemput siswa, karena ada beberapa yang keberatan yang tapi bagaimana ini dengan kondisi seperti ini ya, orang tua harus bersedia dan support gitu, karena kita tanpa ada support dari orang tua dan masyarakat nanti PTM-nya tidak berjalan dengan baik. Dan mengingat menimbang sekarang kelas 9 ini mau ujian, nanti akan ada tambahan materi yang akan diberikan untuk kelas 9 persiapan ujian, karena tanggal 5 April kita sudah ujian. Iya. Bu, maaf Bu, yang masuk itu yang setuju berapa persen sih sebenarnya? Untuk di sekolah kami yang setuju itu 75%. 75%. Ya, tapi setelah melihat 1 minggu ini bertambah banyak yang mengajukan, Bu ini saya kemarin tidak setuju, tapi setelah lihat prokes terus tertib dalam pelaksanaan baik datang maupun pulang, akhirnya mereka banyak yang minta untuk PTN, terutama kelas 9. Kalau 9 hampir 100% ya Bu? Iya. Jadi berapa persen Ibu semuanya? Untuk keseluruhan yang masuk? Yang masuk sekarang ini sudah mencapai 85%. Jadi 85%, 15% lagi kita layani dengan karena yang 15% ini ada beberapa yang punya comorbid, terus ada yang jauh dia harus naik angkot, kita usah. Jadi kita layani dengan daring Bu ya? Iya, kita layani dengan pembelajaran. Oke, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara menurut Agusman selaku wakil kesiswaan dan juga tim prokes sekolah mengaku tidak sulit ketika mengatur siswa masuk sekolah. Bahkan sebelum siswa masuk kelas diajak untuk berolahraga dan diberi arahan untuk masuk ke kelas satu persatu secara tertib dan teratur. Pak Agus, ini kan kita sudah seminggu nih melakukan pembelajaran tatap muka Pak Agus. Bagaimana sih mengatur siswa sebanyak itu? Apa sulit nggak di masa pandemi ini? Tingkat kesulitan itu kepada adik-adik, bahkan justru mereka yang sudah lama di rumah masa pandemi ini, ya kita coba manggil mereka, ayo anak-anak, kita mulai dengan suasana baru. Nah mereka kalau saya lihat ya ada canggung juga kelamaan di rumah kali ya, tapi kita poles dengan artinya ketika mereka hadir untuk menjaga imun itu kita harus olahraga. Kita kasih mereka 15 menit untuk warming up lah, pemanasan. Apakah itu dengan jalan di tempat sambil bernyanyi, hadap kiri, hadap kanan, baru kita masuk ke dalam tentang peraturan prokes tatap muka. Tapi bisa diatur dengan tertib Pak ya? Ya, kembali pada situ mereka langsung tertib. Dengan yel-yel SMP 28, kami datang, kami belajar, kami prestasi. Nah, insya Allah
berjalan dengan lancar. Pak, skenarionya ketika anak masuk dari gerbang sampai ke sekolah itu seperti apa? Ya, skenarionya sesuai dengan prokes yang kita sampaikan surat edaran kepada orang tua bahwa batas masuk itu kan di pagar tuh. Nah, ketika masuk itu akan dicek oleh panitia Satgas, baik dari suhu bahkan juga masker dan lainnya, baru mereka akan bisa masuk ke lapangan sebelum masuk ke sekolah. Nah, itu kita cek baik segi makanannya, pakaiannya. Oh, jadi peralatan mereka pun perlengkapan pun kita cek. Karena betul-betul jangan sampai ada yang kita tidak inginkan. Baru boleh masuk ke kelas. Boleh masuk kelas. Di kelas ada filter juga nggak? Ada. Seperti apa? Untuk sanitizer sudah ada, kita siapkan. Terus jarak-jarak duduk juga mereka ada. Nah, betul-betul memang aturan itu sesuai dengan prokes yang ada gitu. Itu yang kita kembangkan di lapangan. Selama seminggu ada nggak yang sakit atau gimana? Alhamdulillah Pak, untuk dalam seminggu ini justru anak-anaknya lebih gembira. Gembira ya? Gembira ria. Mereka melakukan tatap muka dengan teman-temannya. Itu pertama, saling silaturahim dengan dewan guru. Nah, jadi mereka semangat luar biasa. Ya, daring udah jenuh mungkin ya. Jenuh banget gitu. Termasuk Bapak juga kan? Termasuk kita juga. Rohnya sekolah itu anak-anak Pak. Ini versi saya. Jadi ada anak-anak kita jadi semangat gitu. Oke Pak, terakhir mungkin pesan kepada orang tua sendiri ketika melepas anak harus seperti apa sih dalam pengawasannya? Baik, untuk Bapak Ibu guru selaku wali murid yang ada di rumah, pesan saya selaku ketua Satgas SMP 28 bahwa antarlah anak kita di saat pintu gerbang dan jemputlah mereka pada pintu gerbang, karena anak-anak ini ditakutkan bisa berkunjung kemana-mana, tidak sampai di rumah. Nah, itu memang aturan main kita. Dan juga berikan sarapan kepada anak-anak kita sebelum ke sekolah, karena kantin tidak buka. Atau bawa mereka jajan, bawa makanan untuk mereka bisa makan di sekolah. Jangan biarkan anak-anak naik angkot ya. Ya, jangan biarkan anak naik angkot ya. Itu satu Pak, jangan biarkan naik angkot. Artinya kita bukan ada saingan dengan angkot, tidak. Cuma memang mencegah. Kalau si angkot itu ada prokesnya, jaraknya, is oke, nggak masalah. Tapi kalau takutnya nggak ada, itu yang bikin tambah virus yang tidak kita inginkan. Oke, terima kasih banyak Pak. Begitu pula menurut Wakaf Kurikulum Intan Kristina, meski pola pelajaran hanya 2 jam, namun ia nilai lebih efektif dibandingkan dengan daring. Malah kata Intan, siswa lebih banyak diajak membahas materi-materi pelajaran yang tertinggal selama mengikuti daring. Terutama bagi kelas 9 yang sebentar lagi akan menghadapi ujian kelulusan nanti. Bu, ini kan penerapan pembelajaran sudah dimulai ya. Ibu sebagai wakaf kurikulum bagaimana sih mengatur pola kurikulum? Katanya hanya 2 jam aja satu harinya. Seperti apa pola yang diterapkan? Jadi polanya itu dalam satu hari hanya satu jenjang yang masuk. Misalkan hari Senin dan Kamis itu adalah kelas 9, kemudian hari Selasa dan Jumat itu adalah kelas 8, kemudian hari Rabu dan Sabtu itu kelas 7. Untuk pengaturannya jam pelajarannya setiap hari itu memang hanya 2 mata pelajaran dalam seharinya, misalkan matematika dan bahasa Indonesia gitu. Dan kita tanpa adanya istirahat setiap harinya. Nah, ini kan anak-anak mempersiapkan untuk semester genap Bu ya, kenaikan kelas. Nah, bagaimana sih, ada nggak trik-trik yang dilakukan biar yang ketertinggalan itu mereka bisa mengejar gitu? Biasanya kalau selama daring ini kan kita menggunakan aplikasi Google Classroom dan membentuk grup WA tersendiri. Nah, persiapan untuk ujian akhir semester ini kita tambahkan beberapa modul pembelajaran berupa e-modul dengan memanfaatkan aplikasi Canva. Bu, sebenarnya efektif nggak pembelajaran diterapkan kepada anak ini? Udah hanya 2 jam gitu kan, padahal pembahasan baik berbab-bab gitu, banyak banget. Kalau sejauh ini yang cukup efektif karena pembelajaran tatap muka di sekolah itu adalah untuk membahas materi-materi yang dianggap perlu oleh anak selama ini dalam daring.